Sepi banget, nggak ada orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kepada semua teman-teman dimanapun kalian berada, YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah senior. Semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan usahanya, dipermudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. So, sukses dunia wal akhirat. Salam YouTuber pemula. Saya ingin mengajak sebentar teman-teman semua untuk kilas balik ke masa lalu. 30 tahun yang ke belakang atau 20 tahun ke belakang, di mana kita masih kecil, masih umur 5 tahun atau 2 tahun. Ada yang masih mengingat, mungkin masih ada, atau mungkin udah lupa. Tapi akan saya coba ingatkan kembali perlahan. Di saat waktu kita belajar berjalan, kita berjalan selangkah, 2 langkah jatuh, kita bangun kembali. Selangkah, 2 langkah, jatuh lagi, nangis. Ibu kita atau kakak-kakak kita datang menggendong kita, menenangkan. Besoknya lagi kita belajar lagi untuk berjalan. Terus. Jatuh bangun, yang pada akhirnya kita sampai sekarang bisa berjalan, berlari bahkan. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena kita mempunyai tekad dan terus diajarkan untuk berjalan. Apabila orang tua kita tidak mengajarkan kita untuk berjalan, saya yakin secara pribadi walaupun kita terlahir normal, walaupun kita terlahir normal dengan kedua kaki, saya rasa kita nggak akan bisa berjalan. Kita nggak akan tahu cara berjalan itu seperti apa. Karena kita waktu kecil sering diajarkan berjalan, kita sudah nggak mau atau misalkan nangis, malas, tetap kedua orang tua kita yang mengasihi kita selalu mengajarkan untuk berjalan. Agar apa? Agar kita bisa sesuai dengan anak-anak yang lain, mampu berjalan. Di dunia ini nggak ada yang instan, teman-teman. Di dunia ini butuh perjuangan, butuh usaha, terutama sabar, dan paling utama adalah doa. Karena kita ini hidup nggak mungkin bisa melakukan sesuatunya sendiri. Kalau kita merasa sesuatu itu bisa dilakukan sendiri, tanpa bantuan orang lain, itu bullshit. Itu bohong. Kita bisa melakukan satu hal karena kita melihat orang lain, karena kita diajarkan orang lain, karena kita dibimbing orang lain, dan karena kita memang mau belajar. Ada semangat, ada tekad, ada niat. Walaupun toh mungkin kadang-kadang perasaan itu kalau disebut naik turun masih mending, alhamdulillah. Tapi kalau disebutkan timbul tenggelam juga masih alhamdulillah. Jangan sampai perasaan itu hilang ada. Jadi kalau misalkan timbul tenggelam atau naik turun, berarti kan perasaan itu masih ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita udah merasa sesuatu itu sudah nggak ada, terus tiba-tiba datang lagi, nggak ada lagi, itu yang menurut saya hampir mendekati bahaya. Jadi sesuatu hal yang wajar, lumrah kita sebagai manusia merasakan hal dimana saat kita ingin melakukan sesuatu atau sedang mengejar sesuatu ada rasa putus asa. Tapi coba kita ingat kembali masa-masa di mana kita pernah memperjuangkan sesuatu itu. Walaupun kita jatuh bangun, tapi akhirnya kita berhasil. Apa penyebab keberhasilan itu? Sabar,
tabah, dan mencoba terus mencoba. Seperti itu. Putus asa itu wajar, namanya juga manusia, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Putus asa itu biasa, karena kita itu manusia yang serba mempunyai keterbatasan. Kita sebagai manusia mempunyai rasa lelah, mempunyai rasa putus asa, itu sudah wajar. Itu sudah lumrah karena kita kodratnya manusia mempunyai keterbatasan. Manusia semacam kita ini yang umumnya mungkin nggak ada namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, dalam arti segala sesuatunya, bentuknya atau dari pemikirannya itu pasti ada aja terbatas gitu. Kesempurnaan itu hak mutlak milik Allah. Jadi mana kita ingin mencapai sesuatu, kita berusaha dan berdoa. Lakukan sesuatu itu sekemampuan kita, sebisa kita. Kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dunia per-YouTuber ini saya tarik garis benang merah disandingkan dengan kehidupan nyata kita, itu tuh sebenarnya 11-12, hampir sama. Dimana kita harus tetap berusaha, harus semangat. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau di dunia nyata, sebutlah kita terjatuh, itu kita kerasa sakit anggota badan, fisik gitu kan. Tapi kalau di dunia per-YouTuber itu kebanyakan yang dimakan apa? Ini otak dan pikiran. Jadi bagaimana supaya otak dan pikiran kita itu bisa bisa tetap sejalan. Jangan sampai berat sebelah atau jangan sampai tumbang. Segala sesuatu itu harus seimbang. Kalau bisa, saya yakin teman-teman bisa. Entah di dunia nyata, entah di dunia per-YouTuber, tetap kita harus harus mengutamakan yang paling utama. Kun fayakun. Kalau Allah sudah menurut dia jadi. Walaupun toh mungkin perjalanan kita itu naik turun, jatuh bangun, yang penting kitanya itu di diri kita itu masih ada semangat, masih ada keinginan untuk berusaha di dalam dunia per-YouTuber. Jadi wajar kalau misalkan kita sebagai youtuber pemula ini kayak semacam kali 2 kali upload udah malas atau gimana, itu hal wajar. Tapi permasalahannya bagaimana kita supaya bisa mengatasi hal malas tersebut. Sebenarnya hal malas itu udah biasa. Coba kita ingat kembali masa-masa di dunia nyata, dimana kita anggaplah dulu kita diajarkan berjalan seperti yang saya bilang tadi, sampai akhirnya kita bahkan bukan hanya jalan pakai satu kaki, dalam arti satu diangkat, satu jalan kita bisa, bahkan sampai berlari kita bisa. Tekankan dalam pikiran kita, dalam pikiran teman-teman, bahwa nge-YouTube itu kita bisa. Nggak ada yang namanya nggak bisa kalau kita mau berusaha. Karena apa? Karena dunia YouTube sekarang itu banyak mentor-mentor yang memang udah memberitahu caranya gimana, upload video seperti apa, terus setting channel seperti apa, udah banyak. Tinggal kitanya mau nggak mencari dan mempelajari. Kalau udah dapet, kita pelajari, kita terapkan sendiri. Karena nggak mungkin mentor itu menerapkan secara mendetail, dalam arti kecuali kayak di dunia nyata gitu ya, ketemu kita bisa tahu dong, bro macam mana nih. Nah, nanti dia yang udah senior itu ngasih tahu, nih HP lu mesti kayak gini, ini channelnya kayak gini, letaknya kayak gini. Nah, itu mungkin bisa terjadi kayak gitu. Cuman karena kebanyakan kita ini hanya ketemunya di dunia YouTube, ya itu tadi, kita harus mau mencari dan mempelajari. Insya Allah bisa.
Orang jelek sukses ada, orang miskin sukses ada. Yang gak ada dan yang gak akan pernah ada orang malas untuk sukses. Paham? Jadi jangan terlalu dibikin ruwet. Karena segala sesuatu itu kalau misalkan kita pikir gampang, insya Allah akan gampang. Tergantung gimana pemikiran kita. Tapi kalau kita berpikirnya ruwet, ya itulah hasilnya, jadinya ruwet. Jadi tetap semangat, tetap berusaha. Putus asa wajar, tapi jangan sampai terlalu lama karena itu akan merugikan diri pribadi. Itu pun bisa terjadi di dunia nyata. Kalau kita mengejar sesuatu terus kita terkena putus asa, ya kelamaan tidak segera diatasi, tidak segera bangkit, maka kita akan jatuh. Kalau orang sudah jatuh, ada dua kemungkinan untuk dia berdiri: ditolong orang lain dan berusaha untuk bangun sendiri. Jika teman-teman nggak bisa berusaha untuk bangun sendiri, pasti teman-teman butuh bantuan orang lain untuk bangun, ya kan? Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, di dunia per-YouTuber ini sekarang ini udah banyak mentor-mentor atau YouTuber yang memang sudah senior, entah konten kreatornya atau dari vlognya atau dari apapun lah, udah banyak. Tinggal tergantung kita mencari dan mempelajari. Kalau misalkan kita dengan menonton video mereka kita nggak puas dengan apa yang mereka bilang, itu kan sudah senior biasa ada fitur gabung jadi member. Saya yakin dengan Anda menjadi member maka Anda akan mendapat lebih dari penonton yang nggak jadi member. Lebih banyak pengetahuannya. Karena apa? Karena mentor tersebut pasti akan memberikan sesuatu yang lebih gitu. Karena apa? Kita ingat dulu nggak waktu SD, waktu zaman dulu saya SD, waktu mau kelulusan itu kelas 6 gitu ya, sebulan apa 5 bulan mau kelulusan itu suka diadakan les. Bayar bang, bayar. Kalau nggak salah waktu itu berapa ya, 50.000 atau berapa, pokoknya bayar. Karena les itu adalah belajar tambahan. Jadi anak SD yang ikut les dengan yang nggak ikut les pengetahuannya akan berbeda. Jadi anak SD yang ikut les ini akan jauh lebih tinggi pengetahuannya atau tingkatannya dari yang nggak ikut les. Padahal mereka sama-sama kelas 6. Jadi begitupun di dalam dunia YouTube. Kalau teman-teman nggak mau pusing mikirin ini, mikirin itu, bagaimana caranya masuk ke member, masuk ke dalam fitur gabung. Contoh banyak teman-teman yang saya lihat udah masuk ke jadi member ke beberapa YouTuber. Ya banyaklah, kayak Bang Insan Tutor, kayak Bang Esa Santuy. Mereka itu pengetahuannya itu lebih tinggi dari, anggaplah dari saya pribadi. Saya mengakui hal itu. Jadi mereka itu mungkin mereka lebih mengetahui sesuatu yang belum saya ketahui. Yang suatu saat mungkin seminggu atau sebulan 2 bulan baru saya tahu, mereka udah tahu belakangan. Mereka udah tahu lebih depan, lebih dulu. Itulah kelebihan mereka. Contoh, kita berjalan, kita membawa lampu nih, membawa cahaya lah. Seterang apapun cahaya itu, maka kita nggak akan kelihatan apa-apa kalau mata kita merem. Paham nggak kira-kira? Mudah-mudahan teman-teman paham. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya utarakan ini tidak sejalan dengan teman-teman. Tapi nggak ada salahnya kalau saya pribadi sedikit mengingatkan, yuk kita tetap berusaha, yuk kita tetap semangat, insya Allah bisa, karena segala sesuatu itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kata kita bisa, walaupun toh jalannya lama, ibaratnya, insya Allah bisa. Kalau misalkan ada yang jalannya cepat, itu adalah kelebihan yang dia miliki, karena mungkin otak dan pemikiran dia itu lebih encer ketimbang kita.
itu udah nggak bisa diganggu gugat, karena Allah sudah memberikan pemikiran atau bentuk badan itu kepada setiap manusia sesuai apa yang diinginkannya. Jadi kita nggak bisa, dia mah kayak gini, dia nggak bisa. Kalau kita sebagai manusia masih ada sifat iri, dengki, kita nggak akan bisa jalan. Termasuk dalam nge-YouTube, dalam dunia per-YouTuban, kalau hati dan pikiran kita masih ada rasa iri, rasa dengki, nggak suka sama si A, nggak suka sama si B, nggak bakalan jalan. Nggak bakalan jalan, nggak. Yang ada kita sendiri yang capek, yang ada kita sendiri yang rugi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, yakinkan bahwa kita itu bisa. Terutama dan yang paling utama, tetap kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan atau usaha kita di dalam YouTube, di dalam nge-YouTube ini, entah mau jadi konten kreator, entah mau jadi konten vlog atau apapun itu namanya, supaya dilancarkan dan mendapat sebuah keberhasilan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tidur. Semangat.